kegiatan Bina Iman Anak, kita doa terlebih dahulu ya. Namun kita nyanyi dulu yuk. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, aku siap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Berkati kami dalam mengikuti kegiatan Bina Iman Anak, supaya menjadi anak yang baik bagi orang-orang di sekitar kami dan dapat memuliakan nama-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai 30. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Janganlah membunuh, janganlah berzina, janganlah mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Berkatalah Petrus kepada Yesus,
segala sesuatu dan mengikuti Engkau?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan Yesus dan para murid-Nya berkeliling ke kota-kota menyembuhkan banyak orang sakit. Kemudian tersebarlah berita tentang mujizat Tuhan Yesus kepada seluruh orang di kota. Lalu banyak orang sakit ingin bertemu dengan Tuhan Yesus agar disembuhkan. Mereka menemukan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menyembuhkan semua penyakit. Orang-orang yang sudah disembuhkan lalu pulang dan menceritakan kepada keluarganya. Maka orang-orang membawa anak-anaknya agar bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Banyak orang mengelilingi Tuhan Yesus, tetapi mereka berusaha agar ketemu Tuhan Yesus. Karena dikira mengganggu, maka para murid memarahi orang yang membawa anak. Lalu Tuhan Yesus memarahi para murid karena menghalangi anak-anak datang kepadanya. Tuhan Yesus berkata bahwa orang-orang seperti itulah yang akan mempunyai kerajaan Allah. Setiap orang harus menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil agar masuk kerajaan Allah. Anak-anak itu datang kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus memeluk mereka. Tuhan Yesus meletakkan tangannya atas mereka dan Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Tuhan Yesus sangat bersukacita bisa bertemu dengan anak-anaknya. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan siapa? Ya, benar, Rama Hari. Anak-anak Bina Iman yang terkasih, jumpa lagi kita kali ini dalam pertemuan yang diadakan sekarang, ya. Nah, Rama mau cerita bahwa Yesus itu sebenarnya sayang sekali sama anak-anak. Nih ceritanya. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tapi Yesus berkata apa? Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku.
Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Lalu Yesus meletakkan tangannya atas anak-anak dan kemudian ia berangkat dari situ. Nah, anak-anak yang terkasih, syukur kita, berbahagia kita sebagai anak-anak dari Tuhan Yesus. Ya, kalau kalian tentu baik, kalau kalian bisa misalnya membantu orang tua di rumah, belajar dengan tekun dan rajin, tidak malas-malasan, dan yang penting adalah kalian cinta dengan Tuhan Yesus, ya kan? Kalau kalian cinta dengan Tuhan Yesus, tentu berkahnya akan melimpah. Berkat Tuhan tidak akan pernah berhenti kalau kita mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu memelihara kita, asalkan kita juga mau mendengarkan apa yang diajarkannya, apa yang diperintahkannya. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itulah yang Tuhan Yesus inginkan dari anak-anak, supaya anak-anak juga mau memperhatikan orang-orang yang ada di sekeliling kalian. Nah, anak-anak, syukur kita bisa berjumpa kembali dalam pertemuan kali ini. Namun meskipun secara streaming, Rama berharap bahwa anak-anak tetap senang, anak-anak tetap bahagia, anak-anak juga sama-sama berkumpul untuk bersuka cita, mendengarkan sabda Tuhan, juga menanggapi sabda Tuhan dalam kehidupan anak-anak. Ya, salam sehat selalu buat anak-anak, dan Allah memberkati kalian. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga anak-anak sekalian selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita akan membuat kreativitas Bina Iman Anak, yaitu membuat ulat. Nah, di sini sudah ada bahan-bahannya, yaitu kertas lipat. Anak-anak, kalau yang di rumah tidak mempunyai kertas lipat, boleh menggunakan kertas apa saja yang ada di rumah ya. Terus di sini ada tisu, ada lem, ada gunting, ada spidol, dan pensil warna. Nah, yang kesatu yaitu kita akan membuat daunnya. Nah, dari kertas lipat kita lipat menjadi dua seperti ini. Nah, lalu kita gunting menjadi bentuk daun ya anak.
sudah mengikuti kegiatan Bina Iman Anak. Yuk kita akhiri dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Dan kami mohon semoga kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu berbakti kepada orang tua, kepada sesama, dan khususnya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.